ini adalah pertemuan kedua kita dengan materi ekowisata. Sebelum kita mulai materi hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait fokus, apakah sudah jelas dan bisa dilihat? Jelas ya, terkait ruangan kita sudah mulai sejuk lah ya, biar terasa nyaman di dalam perkuliahan, masih terang, sudah aman. Baik, pertemuan kita hari ini adalah dengan judul identifikasi potensi dan daya tarik ekowisata. Sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Kita berjumlah 10 orang ya. Oke, coba saya cek dulu. Si Dewa, hadir. Rivaldi, hadir. Oke, saya cek semua. Alhamdulillah sudah hadir semua untuk pertemuan kedua kita hari ini. Kita lanjutkan ke materi kita. Ini adalah materi kedua. Sebelumnya saya akan jelaskan capaian dari materi kedua kita hari ini, yaitu identifikasi potensi dan daya tarik ekowisata. Capaian materi kita hari ini adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi potensi dan akhirnya adalah sebuah perencanaan wisata yang akan dikembangkan sehingga menjadi objek wisata yang berkelanjutan. Itu target dari pertemuan kita hari ini. Di sini saya akan jelaskan maksud dan tujuan dari identifikasi potensi. Yang pertama itu adalah untuk menemukan suatu konsep pengembangan sektor pariwisata. Di sini saya kasih studi kasus di Kecamatan 13 Kota Kampar. Di Kampar itu, khususnya di Kecamatan 13 Kota Kampar itu sebenarnya banyak potensi wisata yang harus dan yang bisa kita kembangkan. Ya, sebenarnya banyak potensi wisata di sana, tapi belum terjamah dan belum dikembangkan secara baik. Yang kedua, mengembangkan kesadaran dan pemahaman mengenai kontribusi yang diberikan masyarakat. Jadi pada hari ini banyak masyarakat yang belum tahu terkait apa sih tujuan dari pariwisata itu, apa sih maksud dari pariwisata. Ini yang ingin kita jelaskan, bahwa pariwisata itu punya kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Ketika ada tempat wisata, ya, mungkin di kampung-kampung, di dekat sekitaran rumah mahasiswa sekalian, ketika ada potensi wisata di situ, akan banyak pengunjung datang dan uang untuk berbelanja di situ itu banyak beredar di sekitaran tempat wisata. Itu dari manfaat dari wisata. Yang keempat adalah meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Otomatis ini, ketika orang ramai datang, otomatis pendapatan asli daerah kita akan meningkat. Ini lingkup kegiatan. Jadi menentukan dan menetapkan objek daya tarik wisata. Setelah itu baru kita melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Jadi kita harus menentukan dulu di mana potensi yang akan kita identifikasi. Setelah itu baru kita mengolah dan analisis datanya. Setelah itu baru kita membuat rumusan pengembangan objek dan destinasi wisata. Ini dia. Kita menggunakan drone GPS untuk menentukan penilaian potensi. Apa gunanya GPS dan drone ini? Jadi saya kasih contoh. Misalkan ini kita jumpa nih potensi wisata. Kita ambil titiknya. Misalkan di dalam suatu kawasan, kita lihat sebuah tempat yang sangat menarik, indah, cantik, pemandangannya luar biasa. Kita buat titiknya, kita tentukan titiknya, baru kita kembangkan drone untuk mengecek kondisi di sekitar. Kembangkan drone, nanti kita akan dapat, oh seperti ini topografinya, seperti ini potensinya. Baru kita coba merancang ini pasnya dikembangkan menjadi wisata seperti apa. Itu yang akan kita lakukan. Makanya kita menggunakan drone dan GPS. Manfaatnya itu. Ini misalkan kamu sudah bisa menggunakan GPS? Sudah. Oke. Sudah tahu fungsi drone? Sudah. Apa fungsi drone? Fungsi drone itu untuk
Oke, terima kasih. Apa fungsi drone? Gerakan tentu menentukan letak lokasi reproduksi atau wisata tersebut. Oke, jadi ya, ini sudah benar tadi. Jadi saya ingin menyimpulkan fungsi drone di identifikasi potensi ini sangat besar. Pertama, dia bisa memetakan kondisi potensi wisata tersebut. Dia bisa memotret dari ketinggian yang cukup tinggi. Dia juga bisa menghitung berapa luas potensi wisata yang ada di sana. Dan dia juga bisa membuat video dan pemetaan. Itu manfaat dari fungsi drone yang kita gunakan nanti. Selanjutnya, media. Di dalam kita mengembangkan dan menentukan serta mencari potensi wisata, ini 3 langkah kriteria yang bisa kita jadikan referensi. Yang pertama, keunikan. Coba kamu bayangkan, sesuatu yang unik itu akan menjadi daya tarik. Ini kayak dia. Dia kalau unik, kan orang senang menanya. Ya kan? Betul nggak? Unik. Yang kedua, indah. Cewek-ceweknya indah kan? Enak dilihat mata. Sama, potensi juga seperti itu. Hal-hal yang memiliki keunikan, keindahan, yang ketiga adalah kelangkaan, itu akan dicari orang untuk datang berwisata. Itu salah satunya. Hal-hal yang unik itu membuat orang ingin datang. Kenapa? Jarang ditemukan. Sesuatu yang indah itu datang orang untuk berwisata. Kenapa? Karena indah, cantik, mata enak dilihat, orang datang untuk berwisata. Dan yang terakhir apa? Kelangkaan. Sesuatu yang langka itu orang yakin datang ke Bandung untuk melihatnya. Ya seperti badak lah. Badak itu sulit dijumpai, langka deh. Karena orang jarang melihat, orang jadi penasaran, orang jadi keinginan untuk datang melihat. Itu sesuatu yang langka. Oke, nih, ini ada item-item penilaian. Ketika saya kasih contoh, ini ada air terjun, ini contoh misalkan air terjun ya. Nanti kita identifikasi, misalkan air terjun itu dari penilaian kita 1 sampai 7 ya, 1 sampai 7 itu sangat tidak setuju bahwa itu sangat menarik, tidak setuju dan lain-lain. Ada 7 item penilaian. Ketika dia memiliki nilai nomor 7 paling tinggi, itu intinya bahwa air terjun itu memiliki potensi daya tarik yang sangat luar biasa. Saya kasih contoh ini terkait penilaian di Danau Toba. Menurut mahasiswa sekalian, saya ingin tanya, siapa namanya? Indra. Menurut Indra, ini keunikannya berapa nih? Dari 1 sampai 7 tadi? 6. Berarti dia punya potensi tidak? Punya. Saya tanya lagi yang di belakang. Siapa namanya? Angel. Angel kalau secara keindahan berapa nilainya? 6. Oke, karena dia indah, enak untuk dilihat gitu. Terus satu lagi, Prof Dewa. Berapa nih kelangkaannya? Sering tidak kita jumpai di tempat-tempat lain melihat posisi ini, potensi ini. 7. Berarti sangat langka, sangat berpotensi ya. Nah, ini dia. Ini salah satu contoh ya terkait menanam usaha. Saya kasih lagi contoh berikutnya. Nih, kondisi waduk PLTA. Dari segi keunikan, berapa tadi kalau kita lihat dari 1 sampai 7 saja? Kita menyusuri sungai, waduk PLTA menggunakan perahu, lihat kiri kanan, angin sepoi-sepoi yang selalu kita nikmati ketika kita berada di sekitaran waduk PLTA. Berapa kira-kira nilainya? 6. Itu. Nah, terus yang keindahannya? 6 juga. Kelangkaannya? Sering tidak kita jumpai hal-hal seperti ini? Jarang. Nah,
Berarti secara tidak langsung hal-hal yang seperti ini itu bisa menjadi potensi dan daya tarik wisata yang bisa kita kembangkan. Ini contoh selanjutnya. Di situ kita jumpai Bukit Tangko. Di dalam sebuah kawasan waduk PLTA kita jumpai hutan yang masih alami dan yang belum terjamah oleh banyak orang. Hutannya masih alami, masih terjaga dengan baik. Ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Jarang kita jumpai. Kalau kita lihat berapa kira-kira keunikan yang dikembangkan? Berarti apa? Berarti ini bisa dikembangkan. Oke, kita lanjut lagi. Nih, Bukit Seligi. Anak-anak hutanan hobinya camping. Ini posisi yang strategis untuk kita buat lokasi camping. Kenapa? Tanahnya hutan datar, di depan kita melihat view-nya Bukit Seligi, dekat dengan air. Otomatis kita kalau ingin bercamping, posisi alam seperti ini yang kita akan cari. Suasananya indah, sejuk, nyaman, hamparannya datar. Enak kita untuk camping sini, bisa sambil mancing ikan. Posisi strategis ini untuk anak-anak kehutanan yang ingin membuat camping. Ini berarti bisa menjadi potensi wisata. Oke, selanjutnya ini saya jelaskan sedikit terkait yang saya sampaikan tadi. Misalkan tadi kita melihat potensi danau rusa. Keunikannya berapa? Kita kasih nilai dari 1 sampai 7 tadi. Kasih terus keindahannya berapa? Kasih nilai 1 sampai 7 tadi. Isi kelangkaannya berapa? Kasih nilai 1 sampai 7 tadi. Isi jumlahkan. Terus rata-ratakan. Berapa rata-rata di sini? Ketika rata-rata yang tinggi di atas 4, berarti potensi tersebut bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata. Itu caranya ya. Ini caranya. Nah, sampai di sini saya ingin bertanya. Atau ada yang ingin bertanya? Sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Oke. Jadi misalkan rata-ratanya di bawah 4. Ya. Jadi apakah itu menutup kemungkinan itu bisa dikembangkan atau bagaimana? Oke, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Jadi, ketika potensi rata-ratanya di bawah 4, misalkan 3, kan bisa saja dikembangkan, tapi itu berat untuk kita mengembangkan sebuah potensi tersebut. Bahkan banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengembangkan tersebut. Mengapa? Syaratnya 4 atau di atas 4 untuk memudahkan kita melakukan pengembangan. Yang namanya wisata itu dia butuh akses, ya, akses masuk transportasi bisa ke sana. Yang kedua, dia butuh fasilitas. Ya, ketika sudah ada fasilitas, sudah ada akses, mudah terjangkau, dekat dari pusat ibu kota, jaraknya kurang lebih 4 jam, itu potensinya sangat luar biasa. Tetapi ketika aksesnya sulit, fasilitas yang belum ada, makanya rata-rata potensinya di bawah 4. Jadi kita harus bekerja keras untuk meningkatkan menjadi 4. Makanya aksesnya, fasilitasnya harus kita lengkapi. Itu mengapa di bawah 4 itu sulit dikembangkan. Bukan berarti tidak bisa, tetapi bisa. Tapi butuh waktu yang panjang. Itu maksudnya mengapa di bawah 4 itu belum masuk dalam perhitungan kita. Itu ya, saya kira tadi ya. Oke, lanjutnya. Coba, gimana deh? Tadi Pak, kalau di bawah 3 itu kan biasanya potensi untuk buat ekowisata itu kan sudah Pak. Ya. Itu bagaimana langkah-langkahnya biar dia menuju ke 4 itu? Oke, ini misalkan nih, terkadang ada yang seperti ini. Ada air terjun. Ya. Air terjun sangat unik, sangat indah, sangat langka. Ya. Tetapi aksesnya belum ada, fasilitasnya belum ada, ya. Semuanya belum ada, karena baru nih dijumpai ini. Bagaimana cara kita supaya ini bisa masuk ke dalam pengembangan kita? Sebenarnya bisa, ini aja. Setelah kita identifikasi, kita buatkan titiknya, kita buatkan jalurnya, trayeknya, jalur untuk kita ke sana. Kita buatkan aksesnya, jalur ke sana. Ketika sudah ada jalur ke sana, itu bisa kita kembangkan. Terkadang
sesuatu potensi yang baru ini dia berpotensi, tapi orang belum tahu kemana jalan untuk masuk ke sana, itu yang bisa membuat rendah potensinya. Itu sebenarnya. Tetapi rata-rata kayak air terjun itu aksesnya memang sulit. Dia harus kita mendaki dulu, naik ke bukit dulu dan lain-lain, baru kita jumpa air terjun. Tetapi ketika kita sudah tahu di mana posisinya, kita buatkan aksesnya, kita bersihkan. Yang penting kondisinya aman ketika kita sampai ke sana. Itu ya. Ya, ada lagi yang ingin tanya? Kalau tidak ada, saya coba ingin tes lah pengetahuannya. Si Angel, saya ingin bertanya. Dari beberapa potensi yang saya tampilkan tadi, potensi yang mana yang paling menarik menurut Angel dan kenapa? Kalau menurut saya Pak, lebih menarik di sini Pak. Jadi, Dekat dengan air, karena setiap kita camping kita kan selalu butuh air. Dan yang kedua itu keindahannya. Saat kita bangun melihat sunrise, matahari terbit, ada bukit yang dilihat itu sangat indah gitu Pak. inilah persepsi wisatawan dan preferensi wisatawan. Kenapa? Dia langsung bisa berpikir ketika saya ke sini, saya bisa merasakan ini. Bahasa-bahasa yang disampaikan Angel tadi itu, itulah yang dibutuhkan bagi saya seorang pengembang dan perencana kawasan ekowisata. Ketika Angel menyampaikan seperti itu, terpikir sama saya, oh ternyata wisatawan butuh ini. Wisatawan menginginkan hal seperti ini. Makanya saya selaku konsultan atau perencana wisata, saya harus bisa membuat hal-hal seperti itu. Jadi saya ingin bertanya ke siapa namanya? Coba dari beberapa potensi tadi, yang mana kira-kira yang menarik menurut kamu? Menurut saya Yang mana? Oke, kenapa Danau Nusa? indah ya Pak. Apa? Indah. Indah. Apa lagi? Juga kalau misalnya camping kan juga dengan air. Iya. Bisa juga kita mancing. Iya. Hobinya mancing? Ya. Mancing di mana biasanya? Biasanya kalau orang yang hobi mancing itu dia sabar orang itu. Ya kalau misalnya orang tidak sabar memancing itu ya lama tidak dapat pusing ya. Pindah lagi. Itu tipikal orang yang tidak mancing itu orang yang sabar. Orang yang sabar. Tapi tidak apa-apa, bagus. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena masing-masing orang dia punya preferensi dan keinginan yang berbeda-beda. Dia menentukan potensi itu juga berbeda-beda. Makanya dari hasil ini kita juga buat rata-rata. Nanti nih, misalkan mengukur satu potensi dana rusak, kita harus mencari 30 orang. Buktinya tadi pemikiran antara Angel dan Elsa berbeda. Makanya dari 30 orang itu dijumlahkan, dirata-ratakan berapa keunikannya, total bagi 30. Itulah hasil potensi keunikan. Keindahan juga seperti itu, jumlah total bagi 30. Itulah hasil keunikan. Keindahan juga seperti itu, jumlahkan total bagi 30. Itu hasilnya. Hasil rata-rata itu, itulah menjadi hasil potensinya. Bisa jadi 4, jadi 5, jadi 6 atau 5,5. Itulah kira-kira yang harus kita lakukan. Nih ada beberapa potensi lagi. Di sini apa hal yang menarik di sini? Padahal sederhana, menangkap bebek di lumpur. Siapa yang bisa jawab? Apa hal yang menarik di situ? Siapa yang bisa jawab? Coba. Ya. Apa hal yang menarik menurut kamu di situ? Keunikan. Coba. Apa lagi? Selain keunikan. Kelangkaan ya. Sering tidak kita jumpai hal yang seperti ini. Yang membuat langka ini
ini bule yang turis dari luar negeri ini. Sebenarnya bagi orang-orang di desa-desa ini hal biasa. Tapi apa yang membuat jadi luar biasa? Ini turis luarnya, turis mancanegara. Ini yang membuat menjadi luar biasa. Berarti apa kesimpulan dari sini? Hal-hal sederhana, hal-hal biasa yang ada di desa itu bisa menjadi potensi yang luar biasa kalau pandai kita mengemasnya. Kembali ke 3 kriteria tadi. Keunikannya ada, keindahannya ada, kelangkaannya ada. Tapi tinggal bagaimana cara kita mengemasnya. Ini ya. Ini turis asing mancanegara dari luar negeri, dia sulit menjumpai hal-hal seperti ini di kampung dia, misalkan di Inggris. Ada tidak di Inggris hal seperti ini? Tidak ada. Mengapa dia suka seperti ini? Karena ini unik dan langka, tidak ada di sana, makanya datang ke sini. Itu dia kuncinya dari kriteria wisata tadi. Ini saya coba kasih sedikit pengalaman kita ketika tidak dianggap orang atau tidak bernilai, pernah dianggap orang tidak bernilai, kita harus mengintrospeksi diri. Bagaimana caranya? Kita harus selalu update keilmuan. Kita harus selalu memperkaya diri kita dengan inovasi. Jadi ketika orang menganggap kita tidak bernilai, kita harus termotivasi untuk merubah diri kita sehingga bernilai. Sama kayak dengan tadi. Kuncinya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Pertama, kita selalu sering membaca. Kita lihat arah ke depan itu seperti apa. Misalkan ketika saya mahasiswa, saya harus selalu ikut seminar-seminar yang diadakan di kampus-kampus luar atau di luar. Apa tujuannya? Ketika saya ikut seminar, wawasan pikiran saya berkembang. Bukan hanya di dalam kampus saja, tetapi di luar kampus saya juga harus belajar. Saya harus melihat kemana arah perkembangan kita sekarang. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus pandai-pandai melihat situasi dan momentum. Seperti sekarang, kita mahasiswa harus pandai membangun komunikasi di luar, membangun jaringan di luar. Contohnya, misalkan di sini ada anggota B. Ketika dia buat kegiatan, ya, dia akan membangun jaringan dulu. Saya contohkan si Aldi. Apa yang Aldi rasakan ketika sibuk mengurus kegiatan Pak? Coba ceritakan dari kamu membuat proposal, masukkan proposal, sehingga ada sebuah harapan kalau proposal kamu dihargai, kegiatan kamu mulai dilirik sama orang, konsep kamu mulai disukai orang. Coba kamu jelaskan, coba kamu ceritakan gimana rasanya, pengalamannya. Ya, pengalamannya itu bisa dibilang ya capek kan itu. Oke. Cuma kan kalau misalnya kita udah berusaha gitu, lagi berusaha kita itu terjawab itu menghasilkan, itu ada seperti macam kepuasan tersendiri. Ya, ibaratnya seperti itu. Terus ketika kamu sulit komunikasi dengan pihak-pihak perusahaan, pihak luar, apa manfaat yang kamu rasakan sekarang? Sebenarnya manfaatnya itu paling terasa itu ya kita bisa dapat relasi, relasi, ya dengan relasi itu ya bisa dibilang bakal juga bagi kita kedepannya gitu. Bukan cuma untuk yang kegiatan yang sekarang ya, juga untuk yang kegiatan yang selanjutnya. Oke. Hal-hal seperti itu yang jarang kita jumpai. Itu juga sulit kita dapatkan di ruangan kelas. Makanya yang namanya mahasiswa, selain dia menimba ilmu di ruangan kelas,
di luar dia juga harus aktif. Dari mata kuliah ini saya coba simpulkan ya. Saya simpulkan dari ekowisata sampai yang terakhir saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulannya dari kita lihat potensi, keunikan, keindahan, kelangkaan itu potensi wisata. Sama juga dengan potensi diri kita. Kesimpulannya adalah ya, ketika kita ada keinginan, ada motivasi yang tinggi, ya contohnya keunikan. Kita meningkatkan satu keunikan dari diri kita. Tinggal bagaimana cara kita mempoles diri kita untuk menjadi unik dan berkembang. Dua, dari keindahan. Setiap manusia atau sesuatu ciptaan Tuhan itu memiliki keunikan, keindahan dan kelangkaan. Tapi intinya dari kita lagi, kita itu bisa tidak mengelola, memberdayakan potensi yang ada pada diri kita, sama kayak potensi alam tadi. Tinggal diri kita lagi, mau atau tidak. Kalau kita mau, contohnya kayak Sukrali tadi, dia mau berusaha, saya mengarahkan, dia jalankan, saya arahkan. Intinya dapat tidak? Dapat. Apa target yang ingin dicapai? Dapat. Sama kayak wisata tadi, dia punya potensi, keunikan, keindahan dan kelangkaan. Tinggal apa? Kemauan. Kemauan untuk apa? Untuk mengembangkan. Bisa besar tidak wisata ini? Atau hanya sekedar wisata saja biasa yang sebentar habis itu tutup, dia tidak berkelanjutan. Intinya apa? Supaya dia berkelanjutan, kita harus bekerja keras. Kita harus bagaimana mengatur strateginya, akses masuk ke sana, bagaimana pengunjung bisa betah di sana, bertahan lama di sana. Intinya target akhir kita adalah supaya wisata itu maju dan berkembang dan kunjungan ramai. Itulah kunjungan wisatawan yang ramai. Itu akan menjadi sumber-sumber pemasukan bagi daerah. Sama juga kita, kalau kita balik ke diri kita, ketika kita terus berusaha ya menempa ilmu di luar maupun di dalam kampus, hasil akhir yang ingin kita capai adalah apa? Ketika kita selesai dari kuliah ini, ya selesai dari S1, kita sudah bisa mengaplikasikannya di luar. Itu kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin cukup. Terima kasih sudah hadir tepat waktu, sudah mau mendengar dan mau berdiskusi, juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu dari saya. Bila kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.